Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat baik kepada kita, yang tidak bisa terpukul oleh tukang bajigur, oleh tukang syukur, oleh insinyur, apalagi orang yang kufur. Salawat beserta salam kita semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman fakta genangan Toyota, zaman edan ke zaman mobil sedan, dari zaman Bogor ke zaman bersyukur, dari zaman jalan kaki ke zaman Kawasaki, dari zaman kegelapan ke zaman yang baru-baru dengan cahaya Islam. Alhamdulillah. Adanya saya di sini bukan untuk memamerkan wajah dan penampilan saya, tetapi di sini saya akan menyampaikan sepatah dua kata, insya Allah akan bermanfaat bagi kita. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dakwah tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan di era modernisasi ini. Jadi di zaman sekarang, terutama di era modernisasi ini, banyak sekali budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia dan juga membawa dampak positif dan negatif. Di era modernisasi ini banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan, terutama pada bidang teknologi yang semakin maju dan canggih. Modernisasi ini bukan hanya pada bidang teknologi saja yang semakin maju dan canggih, tetapi juga membawa perubahan pada gaya busana. Nah, di sini kita sebagai umat Islam harus bisa memfilter diri kita dengan keimanan kita, yaitu bagaimana cara kita agar tetap bisa mengikuti era modernisasi ini tanpa menghilangkan sunnah Rasulullah dan syariat Islam. Nah, di sini saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai gaya busana pada umat Islam di era modernisasi ini. Karena di era modernisasi ini lagi sedang ngetren gaya hijab yang menyerupai punuk unta. Nah, dan berhijab tetapi terbuka, padahal sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang berpakaian seperti itu. Ada hadis yang mengatakan bahwa ada golongan ahli neraka yang belum pernah aku melihatnya, yaitu golongan perempuan yang berpakaian tapi telanjang dan cenderung tidak taat kepada Allah dan mengajarkan kepada orang lain untuk meniru perbuatan mereka kepada mereka seperti punuk unta yang miring, dan mereka tidak akan masuk surga dan tidak pula mencium baunya. Padahal sungguh bagus surga akan tercium dari jarak perjalanan seperti ini atau jarak yang jauh sekalipun. Hadis riwayat Muslim. Nah, apakah kita boleh meniru gaya-gaya berpakaian orang di luar yang menggunakan hijab tapi sebagai rambut dikeluarkan dan baju sengaja diperketat? Jawabannya adalah tidak boleh. Karena kita kembali ke tujuan utamanya, berhijab itu hanya untuk menutupi aurat kita, bukan hanya untuk dimainkan. Tetapi banyak orang yang mengatakan bahwasanya jika kita memakai hijab besar seperti itu, kita seperti memakai daster. Jika kita berada di zaman sekarang, yaitu zaman modern, kita bisa dikatakan kurang fashionable. Ya, kita memang hidup di zaman modern, ya, tetapi kita sebagai muslimah harus bisa memfilter diri kita dari hal-hal yang melanggar aturan kita dan syariat-syariat yang telah ditetapkan. Walaupun kita berada di zaman modern ini, tapi kita tidak boleh melupakan aturan yang ada di agama kita. Kita harus ingat apa tujuan utama kita, mengapa kita menggunakan hijab. Ya, karena kita ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menutup aurat. Maka dari itu, wahai teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mematuhi apa yang diperintahkannya. Karena pada saat ini kita berada di akhir zaman, di mana para pendusta lebih dipercaya, sedangkan orang yang jujur dianggap berdusta. Pengkhianat diberi amanah, sedangkan orang yang amanat dituduh berkhianat.
Mungkin itu saja dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kekurangan hanya milik manusia, biasa dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, saya hanyalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Mohon maaf, dimaafkan. Adapun hal yang sangat penting adalah saling mengingatkan sebagai jalan silaturahmi kita. Wabillahi taufik wa hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.